stimulasi, stimulus. Oke, yang pertama ini langsung saja. Diskusi kita lumayan ini 2 jam. Ya terserah Ibu dan Bapak nanti kalau udah puas ya 1 jam juga boleh langsung mengerjakan tugas. Jadi kita efektifkan kegiatan kita mumpung ada di Makassar. Baiklah Ibu dan Bapak, nanti Ibu dan Bapak bisa download sendiri buku ini. Saya bisa ngomong seperti ini karena modal saya membaca buku ini. Nah, kami harapkan guru madrasah kalau bisa bacalah Iqra buku ini. Jadi nanti Ibu dan Bapak wawasannya itu luas, bukan hanya sekedar ini remembering, understanding, applying, analisis ini. Nanti Ibu dan Bapak dalam buku ini itu setiap tangga ini itu diklasifikasi lagi. Jadi mengingat itu dikasih ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sukar. Understanding itu ada yang itu jadi yang namanya evaluasi kreasi ada 3, mudah, sedang, sukar. Seperti kemarin saya kasih pertanyaan, katanya kalau mengingat itu semuanya mudah, jangan salah, ada mengingat yang sulit. Nih, ada memahami yang sulit. Ada penerapan yang sulit. Jadi semua itu ingat yang sulit. Nah, Ibu dan Bapak. Makanya di sini akan saya berikan materi yang yang sudah saya ambil. Ibu dan Bapak nggak usah rinci membaca, tinggal lep. Kemudian ada contoh lagi nih. Jadi bukunya Pak Andersen tadi itu, saya lupa ada di halaman berapa ini. Itu seperti ini saya ambil. Rata-rata guru di Indonesia, para dosen, itu yang dilihat bawahnya ini loh, remembering, understanding, apply, ini. What itu analisis, evaluasi, kreasi, titik. Nggak pernah membaca atasnya. Nih. Maka saya kasih rahasianya ini. Ayo guru-guru madrasah, silakan aplikasikan. Jadi kalau yang ditanyakan what yang ditulis Ibu dan Bapak sekarang ini, pasti itu semuanya faktual. Makanya dan panitia ini tolong dicek, harus ada yang hot itu yang faktual, ada hot yang konseptual, ada hot yang prosedur, ada yang paling tinggi metakognisi apa ini. Rata-rata guru di Indonesia yang penting analisis, evaluasi, kreasi, titik. Nggak pernah dirinci menjadi 4 lagi di atasnya. Makanya sering dikatakan, dikira kalau mengingat remember itu gampang, mudah. Coba sampai metakognisi. Makanya saya minta KD di setiap kurikulum itu, tolong dipetakan dari sini sampai ke sini. Walaupun itu mudah, tetapi sampai metakognitif. Ini loh, karena teman-teman itu hanya percaya yang disampaikan oleh para tutor. Nah, what itu ini loh, ini tidak pernah Iqra membaca sendiri. Coba kalau membaca sendiri, lebih lengkap. Makanya kami sarankan mulai dari Ustadz Ustadzah MI sampai MA Iqra. Nih, setelah Iqra nanti Ibu dan Bapak nggak paham, nah kontak me silakan.
24 hours. 24 jam. Ini loh konsep hot. Oke, saya lanjutkan. Nih, ini satu. Nih, jadi yang kalau disebut Pak Anderson itu yang dilihat hanya ini, tetapi yang ini nggak pernah. Ini loh Ibu dan Bapak. Oke, saya lanjutkan. Nih, berikutnya. Nah, itu menurut Bu Susan. Nih. Jadi masing-masing tokoh pendidikan itu punya pola pikir sendiri untuk tingkatan kemampuan tinggi yang hot itu. Menurut beliau, buku ini bisa di-download langsung di internet nih. Ada 3. Yang pertama itu transfer. Transfer itu apa? Seperti yang kemarin malam saya jelaskan, stimulus itu terdiri dari 3 konteks. Oke ya, pertama personal, kedua sosial budaya, ketiga adalah scientific, itu namanya transfer. Supaya apa anak? Yang penting anak bisa berpikir kritis. Jadi walaupun pertanyaan iya tidak, tetapi untuk menjawab iya tidak itu harus tag 1, tag 2, tag 3. Ini loh transfer dan berpikir kritis. Termasuk pemecahan masalah. Coba Ibu dan Bapak, kalau nulis soal tanpa ada stimulus, nanti pertanyaannya apa yang dimaksud dengan idgham bilaguna. Nah, ingatan. Tetapi kalau ada konteksnya, ini satu ini, itu terhindar dari ingatan, minimal pemahaman. Tetapi kalau teksnya itu minimal ada 2, nah ini udah mulai analisis. Sederhana sekali Ibu dan Bapak. Jadi makanya di abad 21 ini, tolong teks kasus itu minimal 2. Disajikan 2 kasus, disajikan 2 hasil penelitian, disajikan hasil penemuan, yang satu dokter, yang satu herbal. Coba Ibu dan Bapak. Itu begitu ada soal tidak mudah, itu pasti udah analisis. Ini loh yang dimaksudkan khusus. Makanya minimal 2 inilah. Jadi saya memberi saran itu ada dasarnya. Nih, bukan asal begitu saja. Nah, perhatikan Ibu dan Bapak. Ini yang saya sampaikan kemarin malam. Kurikulum kita, terutama kurikulum madrasah, itu kalau yang dikatakan analisis, pasti Ibu dan Bapak dalam kisi-kisinya siswa dapat membedakan. Siswa dapat mengurutkan. Siswa dapat memberikan ciri khusus. Pasti ini. Kalau yang mengevaluasi, siswa dapat mengecek kembali kebenarannya. Siswa dapat mengkritik mana baik dan benarnya. Pasti itu yang ditanyakan. Kalau menciptakan ini yang paling tinggi, siswa dapat memunculkan ide, membuat gagasan baru. Siswa dapat merencanakan, siswa dapat menghasilkan. Ini loh Ibu dan Bapak. Tetapi kurikulum kita ini Ibu dan Bapak dibantah oleh Pak Strauss dan Robinson. Ini loh dasarnya. Saya bisa ngomong begini karena baca buku ini. Nanti Ibu dan Bapak download sendiri. Menurut Pak Strauss dan Robinson, ini kurikulum kita yang 2013 ini, yang menurut kita sudah top. Buku ini dikatakan ini adalah hot biasa. Ibu dan Bapak jangan marah, makanya Iqra baca dulu. Nanti Ibu dan Bapak baru bisa menilai kurikulum kita. Makanya karena ini saya di madrasah, oke, rahasia yang saya sampaikan di sini itu ya buku ini. Kalau Ibu dan Bapak bisa membaca buku ini, waduh, Ibu dan Bapak hebat, hebat sekali. Ini loh yang dikenalkan di pesantren-pesantren kita di Indonesia. Kitab kuning, ini kebetulan warnanya hampir kuning. Kenapa Pak Strauss dan Robinson ini kurikulum kita dikatakan hotnya biasa? Coba kalau Ibu dan Bapak udah membaca. Karena apa? Rata-rata ini di kurikulum kita dan guru-guru di Indonesia itu kalau membuat soal hot itu hanya satu subjek. Ini loh. Kalau Ibu dan Bapak udah baca ini,
Nggak bisa untuk mengkritik, memberi masukan kurikulum kita. Rata-rata menganalisis, coba bedakan. Yang isinya di sini satu subjek. Mengurutkan juga satu subjek, memberikan ciri khusus satu subjek. Semua mengevaluasi juga gitu. Mengkritik satu subjek. Merencanakan satu subjek. Nah ini semua menurut buku ini, itu hot biasa. Ibu dan Bapak jangan marah dikatakan oleh buku ini. Makanya kita harus buka tempurung kita yang kemarin saya sampaikan. Lihatlah dunia luar. Banyak buku Ibu dan Bapak di luar yang bisa kita ambil yang baiknya. Nah, yang disebut hot, menurut Pak Skrow dan Robinson, itu yang kedua ini. Ini loh hot. Jadi kalau yang ini belum hot. Nih, lah nanti dalam menyusun indikator soal, disajikan dua tag. Tag 1, tag 2. Disajikan dua kasus-kasus, satu kasus 2. Siswa dapat menuliskan persamaannya dan perbedaannya. Ini hot. Ini yang saya ceritakan kemarin. Kalau iri subjeknya lebih dari 2 seperti ini, itu lebih hot, lebih pedes. Jadi Ibu dan Bapak sekarang mau hadis, mau Al-Quran, mau apa karakter, mau apapun mapel kita, itu sekarang konsep kita ini abad 21 minimal 2 subjek. Kalau supaya murid-murid kita lebih cerdas lagi, minimal 3 subjek tambah 4 subjek. Ini loh dasarnya Ibu dan Bapak buku ini. Maka Ibu dan Bapak download sendiri. Nih. Dulu saya mencari buku ini sulitnya bukan main. Oke, paham ya Ibu dan Bapak ya? Ini loh konsep-konsep hot itu. Jadi bukan hanya sekedar menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Kalau hanya itu saja, itu masih biasa. Jadi kalau Ibu dan Bapak di komputernya, di laptopnya, itu sudah membuat soal masing-masing, itu kan siswa dapat membedakan ini. Itu masih biasa. Oke, abad 21 meningkat. Inilah. Syukur tambah yang ini. Oke, saya lanjutkan Ibu dan Bapak. Jadi contohnya, pertanyaan-pertanyaan buat itu gini. Apa persamaan dan perbedaan? Tabel 1, tabel 2. Ini kaitannya ke sini tadi. Apa persamaan? Yang tengah ini persamaan, yang ini berbeda. Apa persamaan antara A dan B? Persamaannya itu ini. Dan tuliskanlah perbedaannya. Nah ini Ibu dan Bapak. Kalau 3 ya 3. Bandingkan 2 cara berikut apanya pada tag atau data 1, 2, 3. Jadi minimal lebih dari 1 subjek. Pilih khusus membandingkan. Nih. Jadi nanti Ibu dan Bapak bacalah KD di kurikulum masing-masing. Kalau di situ ada kata membandingkan, pakailah kalimat ini. Disajikan 2 subjek. Disajikan hadis sahih 2. Disajikan ayat Al-Quran 2. Disajikan gambar orang. Orang pertama itu membacanya seperti ini. Orang kedua membacanya seperti ini. Orang ketiga dan seterusnya. Nanti setelah ditunjukkan mana bacaan yang paling tepat dari 4 orang itu. Lebih dari 3 itu malah. Nah, ini loh. Itu kalau untuk membandingkan. Sekarang kalau hubungan sebab akibat lebih tinggi lagi. Apa penyebab utama yang terjadi pada data 1, data 2, data 3? Inilah Ibu dan Bapak. Jadi kalau Ibu dan Bapak membaca buku tadi, ketemu ini. Di sana ada contohnya rinci. Nih. Memberi alasan. Jadi nanti Ibu dan Bapak, KD-nya apa? Cari kalimat-kalimat itu. Ibu dan Bapak tahu yang meringkas dan merangkum.
Kalau meringkas, itu sumbernya hanya satu subjek. Tetapi kalau merangkum, sumbernya dari beberapa subjek, itu merangkum. Nih, menyimpulkan. Ini nggak gampang. Susunlah beberapa kesimpulan yang berasal dari teks 1, teks 2, teks 3. Contoh yang gampang tuh gini. Pernyataan berikut sesuai, tidak sesuaikah dengan teks di atas? Oh, itu anak pasti membaca. Menyimpulkan. Itu baru 1, baru 2, baru 3. Nih, lah ini Ibu dan Bapak. Nanti bisa diambil. Nih. Inferring, berpendapat. Berdasarkan isi dari 3 teks. Apa yang akan terjadi? Ini loh banyak soal UN yang itu prediksi. Apa yang akan terjadi bila? Nih, teks 1, apa namanya? Pernyataan di teks 1 itu terjadi. Oh, silakan. Ini loh Ibu dan Bapak mengelompokkan, menciptakan. Ini yang 6, menerapkan aplikasi. Kemudian ini analisis, sintesis, evaluasi. Jadi evaluasi Ibu dan Bapak, apa kelebihan dan kelemahan teks 1, teks 2, dan teks 3. Untuk abad 21 ini, tinggi sekali Ibu dan Bapak. Jadi inilah Ibu dan Bapak modal untuk menyusun indikator di kisi-kisi dan putir soalnya. Oh, ini kalau apa namanya, tatap muka langsung, nih waktunya 3 hari. Biasanya semua guru saya suruh nulis. Ini kan ada 12, saya bagi biasanya. Nih, ayo yang baris 1 menulis soal membandingkan, hubungan sebab akibat, dan seterusnya dikaitkan dengan kurikulum. Nanti masing-masing saya suruh presentasi. Setelah diperbaiki, Ibu dan Bapak, kemudian tolong dikumpulkan di grup. Nanti semua guru pulang dari pelatihan itu punya contoh semua ini dari 12 ini. Tuh. Jadi kalau sekarang ini Ibu dan Bapak, memang pilihan Allah, diberi amanah untuk nyusun kisi-kisi dan soal. Nah, tidak seperti pelatihan ini hanya pembekal. Nah, Ibu dan Bapak susunlah 12 konsep. Insya Allah cukup ini, Ibu dan. Nih. Ibu dan Bapak kan habis sarapan, jadi jangan pusing lagi. Saya paham, bisa membaca pikiran Ibu dan Bapak. Karena sebelum Ibu dan Bapak datang ke Makassar, itu di laptop masing-masing Ibu dan Bapak itu sudah ada isinya. Nah, tinggal merevisi, sesuaikan dengan ini. Jangan kembali lagi abad 20 lagi, mundur Ibu dan Bapak. Kita ketinggalan dengan siswa negara lain. Sudah maju, kita masih ikut itu lagi. Ibu dan Bapak nulis soal, balik lagi yang lama. Oke ya Ibu dan Bapak, ini ya, ini akan saya apa namanya sejelas-jelasnya. Contoh. Ibu dan Bapak, ini contoh. Jadi tuliskan persamaan dan perbedaan paus dan ikan. Walaupun dua-duanya itu ikan, tapi ini ada perbedaan. Jadi nanti saya menuliskan, ini loh persamaannya, ini loh perbedaan untuk paus, ini perbedaan untuk ikan. Ini baru. Tetapi kalau Ibu dan Bapak hanya menanyakan satu subjek saja, itu walaupun sulit, belum kategori hot. Kata Pak Skrow tadi. Jadi sebelum Ibu dan Bapak nulis soal hot, bikin dulu diagram Venn ini. Namanya diagram Venn. Kan ini 2, mudahan ini memudahkan guru untuk menyusun
pedoman penskorannya. Itu ini. Jadi nanti begitu selesai tulis soal, tolong Ibu dan Bapak langsung tulis pedoman penskorannya. Apalagi yang 3, coba Ibu dan Bapak. Perhatikan, yang di kolom tengah ini adalah persamaan paus dan ikan. Ini adalah persamaan tiga-tiganya. Nih. Ini kalau Ibu dan Bapak tidak dibuatkan diagram Venn begini, menyusun pedoman penskorannya kadang-kadang bisa salah. Karena ada 2. Ini persamaan paus dan ikan, ini persamaan paus, ikan, dan udang. 3. Jadi ada 2. Coba. Kalau ini misalnya mau dikasih skor 1, skor 1, skor 1, skor 1, ada berapa? 1, 2, 3, 4, nih, 5. Ini perbedaan ini, ikan sama udang ada di sini. Jadi setiap kolom itu skornya 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skor maksimum 0. Ini skor maksimum 3. 1, 2, 3. Ini loh Ibu dan Bapak, rahasia untuk menyusun pedoman penskorannya. Ibu dan Bapak boleh membuat lebih dari sifat. Buat dulu diagram Venn-nya. Nih, contoh. Misalnya membaca. Nih. Membaca ini, mungkin temanya apa, atau KD-nya apa, tag informasi, ini indikatornya yang Ibu dan Bapak bikin. Konteksnya scientific, kombinasi soalnya, nomor 5, nomor 6. Ini loh soalnya. Jadi untuk menjawab soal ini, Ibu dan Bapak, anak itu harus membandingkan teks 1, teks 2, teks 3. Ini loh yang disebut dengan hot. Tetapi kalau teksnya hanya 1 saja, itu belum hot. Nih. Jadi kategori hot itu. Makanya nanti indikatornya disajikan teks dengan tema Gembar membakan ikan. Teks 1 berupa ini, teks 2 tuh ini, teks 3 tuh ini. Siswa dapat menentukan tujuan kebijakan gerakan masyarakat makan ikan dengan tepat. Nah itu indikator. Nah ini soalnya. Nah itu pasti hot. Setelah kamu membaca 1, 2, 3, tentukan. Nah, ini Ibu dan Bapak. Kalau teksnya hanya 1 saja, ya belum kategori hot karena 1 subjek. Oke, Ibu dan Bapak paham ya? Oke, saya lanjutkan. Ini pedoman penskorannya. Kemudian, saya buatkan desain hotnya. Jadi walaupun nanti pertanyaannya A atau B, jelaskan. Tetapi untuk memilih A dan B, ini ketiga teks. Berdasarkan pendapat dari 3 teks. Pendapat siapakah yang kamu pilih? Coba Ibu dan Bapak evaluasi. Disajikan 3 teks yang berisi tentang pendapat. Apa? Sesuai dengan KD-nya. Siswa dapat menentukan pilihan pendapat A atau B dengan tepat dan memberi alasan. Kalau ini dibuat pilihan, tidak biasa. Sudah milih A alasannya apa, milih B alasannya apa, milih C alasannya. Ini loh Ibu dan Bapak soal. Oke, contoh 1. Ini desain. Nanti Ibu dan Bapak bisa dimasukkan di dalam apa? Berdasarkan dari ketiga negara. Oh, Ibu dan Bapak. Artinya, negara A, negara B, negara C, negara D.
untuk memilih ya tidak. Ada itu prosesnya, harus membaca data negara B, data negara. Ini loh, bukan hanya satu negara. Itu yang dikritik oleh Pak Sekerau tadi. Nih, sebetulnya. Jadi konsep HOT itu sebetulnya mudah. Hanya karena ibu dan bapak nggak pernah diberikan contoh yang konkret, sehingga begitu habis pelatihan, sampai di sekolah berantem sendiri sama gurunya. Ini sulit loh. Ini HOT. Sekarang gampang. Stimulusnya berapa? Kalau hanya satu, belum HOT. Contoh yang kedua. Oke, contoh desain yang ketiga. Ini bentuknya adalah fakta opini. Jadi walaupun bentuk soalnya seperti ini sudah termasuk HOT. Coba berdasarkan informasi dari 3 tag. 3 tag loh Ibu dan Bapak. Tagnya itu bukan narasi semua. Tagnya itu yang kemarin malam saya sampaikan. Persona, sosial budaya, scientific. 3 tag ini. Manakah pernyataan berikut yang merupakan fakta atau opini? Ini loh pilihan ganda kompleks. Jadi pernyataan A, fakta atau opini? Ini nggak gampang, Ibu dan Bapak. Untuk memilih fakta atau opini, murid itu harus membaca dengan paham 3 tag. Ini loh, HOT. Oke, Ibu dan Bapak nyambung ya ini. Nah, ini mempermudah Ibu dan Bapak nyusun indikator soal. Disajikan informasi tentang pendidikan dari 3 pendapat, 3 tag. Siswa dapat menentukan fakta atau opini 4 pernyataan berikut dengan cepat. Nah, barulah ini soalnya. Makanya Ibu dan Bapak untuk menyusun indikator soal, Ibu dan Bapak harus membayangkan desain soalnya dulu. Ini dulu. Desain soal. Oke, yang nomor 4. Nih. Tadi fakta opini, sekarang benar salah. Berdasarkan diskon yang diberikan oleh beberapa toko. Toko A diskon sekian, toko B, C, D, dan seterusnya. Klik benar atau salah pada pernyataan berikut. Ini PG kompleks. Anak untuk menjawab apakah itu benar atau salah harus membaca beberapa toko, mikir dia. Ini loh, HOT. Oke, itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Nih. Kami jelaskan kemarin malam. Tidak semua materi itu bisa diujikan dengan bentuk PG atau uraian. Nah, ini namanya menjodohkan. Karena ini dengan komputer, makanya pernyataannya klik, geser, dan letakkan gambar ke dalam kotak yang kosong. Ini gambar. Ini diklik, mana yang cocok? Taruh sini. Ini diklik, pindahkan ke sini. Ini menjodohkan. Jadi pertanyaannya ini, urutkan dari posisi paling atas A, B, C, D sampai F berdasarkan nilai diskon. Jadi gambar pertama itu udah ada diskonnya sekian persen, ini sekian persen. Ini contoh yang gampang. Jadi walaupun ini menjodohkan, tetapi polanya sudah high order thinking skill. Dasarnya apa? Dari bukunya Pak Sekerau tadi. Jadi supaya Ibu dan Bapak terbuka. Jangan sampai HOT itu hanya uraian. HOT itu hanya pilihan gaya biasa. Nih. Yang kelima, nanti Ibu dan Bapak sesuaikan masing-masing. Coba.
Ini saya sarankan untuk siswa MTS terutama MA. Kalau MI itu hanya 2 pilihan, ya tidak, itu MI. Untuk MA ya mohon jangan 2. Mungkin ini untuk MTS, untuk MA 4. Ya tidak ada informasi. Disajikan tag A personal, tag B sosial budaya, tag C scientific. Apakah pernyataan berikut sesuai dengan isi bacaan ketiga? Beri tanda cek pada setiap itu. Enggak gampang. Ini loh. Oh. Jadi pernyataan apakah sampah plastik yang terbanyak di dunia ini di negara Indonesia? Untuk menentukan Indonesia itu dia harus membaca tag A, tag B, tag C, baru mengatakan tidak. Tuh. Apakah melarang menggunakan tas plastik itu hanya di negara Indonesia? Ternyata nggak ada informasi. Yang dicontreng adalah ini. Ini loh, membaca. Jadi kalau hanya ditanyakan pilihan ganda biasa, itu tidak mendidik anak kita untuk membaca. Oke ya, Ibu dan Bapak yang paham ya. Jadi ini sengaja saya berikan contoh soal-soalnya. Bentuk soalnya. Supaya Ibu dan Bapak itu ada perkembangan. Jangan aja pilihan ganda biasa semua. Oke, contoh yang ke-6. Ini udah selesai. Sudah selesai. Nih. Ini adalah yang kemudian ini adalah contoh stimulus. Nanti Ibu dan Bapak bisa membaca. Diberikan data tentang waktu tempuh beberapa peserta lomba dalam desimal. Ini memang khusus untuk matematika. Tetapi Ibu dan Bapak bisa ambil modelnya. Kenapa dikatakan, oh, coba untuk menjawab satu soal ini, PG ini harus menghitung waktunya, waktu terlama, juara ketiga, juara kedua, dan seterusnya. Nah, ini loh prosesnya. Siswa dapat menghitung waktu tercepat. Siapa waktu tercepat? Waktu terlamanya siapa? Juara tiganya siapa? Harapannya siapa? Oh, ini proses. Ini loh penalaran. Jadi ini nanti Ibu dan Bapak bisa diikuti. Ini hanya contoh stimulus saja, cara membuat stimulus. Siswa dapat menentukan luas rawa. Ini. Diketahui kepadatan tanaman enceng gondok persatuan luas di suatu rawa. Enceng gondok menutupi persentase tertentu luas rawa dengan luas tertentu. Baru siswa dikasih pertanyaan seperti ini. Ini contoh untuk yang uraian dan PG. Oke, Ibu dan Bapak. Berikut. Nih. Jadi Ibu dan Bapak harus kreatif. Diketahui 2 perusahaan taksi menawarkan tarif yang berbeda untuk beberapa jenis layan. Udah ada dalam tarif awal, tarif per kilo, tarif luar kota, tarif harian. Siswa ditanyakan menentukan perusahaan mana yang memiliki tarif termurah. Jadi nanti Ibu dan Bapak ini bisa diubah. Perjalanan untuk menjamak sholat. Kan sudah ada klasifikasi di dalam hukum fikih. Nah, baru Ibu dan Bapak tentukan seperti ini. Ini contoh-contoh saja, contoh-contoh membuat stimulus. Ini bahasa Indonesia. Disajikan teks inspiratif tentang kegiatan pelestarian lingkungan hidup dengan cara unik, inspiratif, dan seterusnya.
Jadi yang baru adalah yang ini, Ibu dan Bapak, membuat stimulus ini. Dari kemarin saya sampaikan, stimulus itu ada yang berupa personal, ada yang berupa sosial budaya, ada yang berupa saintifik. Nah ini baru ditanyakan, silakan. Ibu dan Bapak mau evaluasi, siswa dapat menentukan pernyataan yang ditulis dalam bentuk tabel atau diklik benar salah. Evaluasi. Siswa dapat menentukan sebuah pernyataan kontroversial yang berhubung dengan teks setuju tidak setuju, kemudian menjelaskan, mengevaluasi. Nah, ini contoh-contoh semua. Bukan soal, tetapi ini cara menyusun stimulus hot. Oke, banyak sekali Ibu dan Bapak. Silakan nanti Ibu dan Bapak dicoba disajikan teks biografi dan seterusnya. Nah, inilah contoh-contoh model di abad 21 ini. Oke, ini banyak sekali. Ibu dan Bapak, nanti Ibu dan Bapak silakan membaca sendiri. Ini sengaja saya percepat supaya Ibu dan Bapak banyak prakteknya. Yang soal penularan tinggi tadi sudah ada di dalam yang pertama. Oke, mungkin itu Pak Muja. Karena ini kalau saya baca satu-satu semua, ya waktunya habis untuk menjelaskan. Nanti guru-guru, teman-teman, prakteknya sedikit. Karena sudah dijadwalkan bahwa hari ini itu praktek, makanya jadwal yang siang nanti, sore saya ajukan sebentar, kemudian Ibu dan Bapak silahkan praktek. Tetapi tidak menutup kemungkinan. Pada waktu Ibu dan Bapak praktek, silakan japri ke saya kalau ada pertanyaan. Pak, ini maksudnya apa? Oke, selama Ibu dan di Makassar, silakan WA ke saya. Saya insya Allah kan saya bantu. Oke, itu Pak Mujahid. Jadi saya standby terus menunggu pertanyaan. Ada Ibu dan Bapak. Oke, Ibu dan Bapak, bila ada diskusi, ada pertanyaan, ada materi-materi ini yang belum jelas. Nah, Ibu dan Bapak dipersilahkan. Oke, saya kembalikan kepada Pak Mujahid. Baik, ini gambarnya. Baik, terima kasih Pak Dr. Safari. Terima kasih Pak Dr. Safari yang telah dengan kriteria HOTS. Bapak dan Ibu, kita bisa diskusi 1-2 orang ya Pak Dokter ya. Ya, silakan Bapak dan Ibu, satu lagi. Oke, langsung Bapak. Silakan dari situ Pak. Nama dan dari mana? Terima kasih Pak Dokter. Saya Andi Budiman dari Sulawesi Selatan. Menarik sekali penjelasan Pak Dokter dan pencerahannya terhadap kami semua. Namun masih ada yang mungkin perlu kami pertanyakan Pak Dokter. Ada beberapa hal, termasuk yang pertama terkait dengan pedoman penskoran. Mungkin kami bisa diberikan pencerahan, terutama saya sendiri, seperti apa pedoman penskoran yang baik, yang ideal untuk digunakan dalam penyusunan soal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya masih pertanyaan sisa tadi malam yang tidak sempat terlontarkan, yakni terkait dengan jumlah persentase yang ideal soal susah, sedang, dan mudah dalam satu paket soal. Kemudian bagaimana peletakan soal susah, sedang, dan mudah itu dalam satu paket yang ideal. Apakah sistemnya random ataukah runut mulai dari mudah, sedang, berujung pada susah. Kemudian yang ketiga, ini agak banyak.
Yang ketiga terkait dengan statement penjelasan tadi Pak Dokter mengatakan bahwa tidak semua materi bisa diujikan dalam bentuk pilihan ganda. Mungkin ada kiat-kiat yang bisa diberikan kepada kami karena tidak menutup kemungkinan di lapangan nanti pasti ada kami temukan pertanyaan seperti ini. Materi yang apa saja yang cocok untuk pilihan ganda, true false ataukah esai seperti itu. Demikian barangkali. Terima kasih atas kesempatannya Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi Nur Budiman. Walaupun ini yang bertanya satu, tetapi untuk semua teman-teman, tolong perhatikan betul, Ibu dan Bapak, supaya nanti pada waktu Ibu dan Bapak merakit, menyusun kisi dan soal itu tidak salah. Ini yang termudah. Pertama, untuk menentukan mudah, sedang, suka, itu memang sebaiknya seharusnya soal sudah diuji cobakan. Nah, kalau udah diuji coba, terus dianalisis, kan gitu kan. Kalau nanti hasilnya tingkat kesukaannya mendekati 1, soal itu mudah. Mendekati 0, soal itu sulit. Harusnya ini memang untuk bank soal. Jadi karena ini soal belum diuji coba, nah kira-kira Ibu dan Bapak pakai kurva normal. Yang tengah itu paling banyak itu sedang, yang kanan dan kiri itu adalah mudah dan sukar. Maka kriteria saya kemarin malam itu 10, 10, 10% mudah, 10% sukar. Nah, 80% di tengah itu yang sedang. Kira-kira gitu. Jadi kemarin sudah ditanyakan oleh Ibu siapa itu. Caranya bagaimana? Nah, itu setiap Ibu dan Bapak nyusun indikator soal dan soal. Tolong perhatikan kira-kira bisa dijawab oleh anak berapa menit. Tadi kalau nanti jumlahnya itu 30 soal. Nah, mana yang 1 menit, mana yang 2 menit, mana yang 3 menit. Nah, itu Ibu dan Bapak persentase. Jadi kalau yang 3 menit ada 2 atau 3, nah, tolong diperbedakan itu. Yang 2 menit berapa soal? Nah, kira-kira itu, Pak. Jadi kalau yang lama itu kira-kira menurut kita itu adalah itu yang sulit. Tetapi kalau yang cepat itu hanya 1 menit, itu mudah. Nah, kira-kira gitu. Ini jadwal yang pertama. Kemudian masalah pedoman penskoran. Ada 2, Pak, pedoman penskoran. Pedoman penskoran caranya, setelah selesai nulis soal, tolong langsung buatkan pedoman penskorannya. Kalau pilihan ganda gampang. C, A, B, kan gitu kan? Selesai. Tetapi kalau uraian, itu ada 2. Ada uraian objektif, ada uraian non-objektif. Yang objektif itu berarti skornya itu maksim 1, 1, 1, 1. Itu objektif. Kemudian yang non-objektif itu pakai skala 0 sampai 3, 0 sampai 5. 0 sampai 3 itu artinya apa? Tepat, cukup, kurang. Itu kalau yang 03. Yang 05 sangat tepat, tepat, cukup, kurang, sangat kurang. Itu mudahnya, Pak. Tapi di materi saya sudah ada di sana. Kemudian yang ketiga, tidak semua soal itu bisa diujikan dengan bentuk pilihan ganda. Akan saya kasih contoh. Ini contohnya. Variasi bentuk soal. Oke, ini Ibu dan Bapak kalau dibuka ini akan kelihatan nih. Materi seperti ini, Ibu dan Bapak nggak bisa membuat pakai T, D, dan E karena hanya 2. Jadi kalau ini dipaksa untuk membuat pilihan ganda ataupun uraian itu tidak tepat.
Karena Tuhan tidak pernah menciptakan dunia dengan kutub barat. Tuhan nggak pernah menciptakan itu. Makanya ini nggak cocok. Ini cocok adalah isian, jawaban singkat, menjodohkan. Contoh banyak. Nih. Guru bahasa Indonesia, kalimat apa? Yang ada itu hanya 2, kalimat langsung dan tak langsung. Nggak ada lagi bentuk yang lain. Yang ada itu ya majemuk dan juga nggak ada lagi yang lain. Jadi kalau ini dipaksakan, memang akhirnya pilihan CD ini dikarang sendiri oleh guru. Bagaimana ini uraian? Kan gitu kan? Nih, bahasa Inggris. Ini ya 2. Either I don't like tennis and he doesn't. Either, neither. Yang ini apa? Nggak ada. Nih. Contoh lagi, banyak ibu dan bapak di sini berlensa penderita hipermetrop dapat ditolong dengan kacamata berlensa cembung. Pengecoh yang bagus tinggal 1, cekung, kemudian CD, setengah cembung, setengah cekung. Nggak benar. Tuhan tidak pernah menciptakan gerhana selain matahari dan bulan. Guru di sekolah ini ada planet, ada bintang, ada apa lagi yang nggak pernah terjadi gerhana. Yang lebih parah lagi, Bu dan Bapak, ini matematika. Yang parah itu ini loh. Surat Al-Ikhlas diturunkan, ya karena suratnya ayatnya pendek-pendek, pasti makiyah. Tapi kalau panjang-panjang itu madaniyah. Nggak ada lagi selain 2 ini. Nah, ini loh Ibu dan Bapak asbabun. Yuda, kenapa kita nggak boleh materi itu ditulis sembarangan dengan bentuk soal OPG. Tidak semuanya PG. Maksudnya pemerintah, UN itu PG biasa. Itu artinya carikanlah materi-materi yang memang tepat diujikan PG. Bukan asal materi, semuanya PG. Itu nggak benar. Semua materi uraian belum tentu bisa. Nah, dengan kehadiran abad 21, ini Ibu dan Bapak, maka kisi-kisi ujian kita rombak. Model itu adalah model abad 20 yang lalu. Nah, sekarang kita sudah awal abad 21, tolong yang seperti itu kita tinggalkan. Kita perbaiki. Jadi kalau kita masih ngikutin itu, Ibu dan Bapak, kita tidak ada perubahan. Ingat di dalam surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir itu harus lebih baik daripada yang ula. Nih. Bukan nggak ada dasar. Di dalam surat Ad-Duha itu, walal akhiratu, yang akhir. Akhir itu yang sekarang abad 21. Harus lebih baik daripada abad 20. Nih loh Ibu dan Bapak. Pas banget ini. Oke. Nah, makanya ini kemarin saya jelaskan. Oke, kira-kira itu. Bapak, ini jadi 3-3-nya sudah ya, pedoman penskorannya sudah, mudah sedang sukar sudah, tidak semua bisa PG ataupun uraian. Jadi kalau misalnya gini, di Kemendak ada kebijakan semua harus PG, tolong Ibu dan Bapak pinter-pinter cari materi yang bisa dibuatkan PG. Jangan asal materi seperti tadi itu buat PG. Nah, kita salah. Oke ya, Pak Andi, nanti kalau masih ada, Pak Andi boleh japri ke saya. Nomor HP saya udah kan dicatat, kan? Masukkan HP, silahkan lanjutkan. Oke, Pak Mujahid. Baik, terima kasih Pak Safari. Ada lagi teman? Ya, silakan. Banyak nih Pak Safari, nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, boleh. Bapak itu ya.
Ya, silakan. Langsung. Nama dan dari mana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful dari Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Min 1 Bitung. Ini Pak, yang perlu kami pertanyakan berkaitan tentang komponen soal yang selama ini dilakukan atau kami lakukan di lapangan, mulai dari penulisan soal semester maupun ujian madrasah. Biasanya yang kami gunakan adalah hanya pilihan ganda maupun uraian. Yang sekarang kami tanyakan adalah berkaitan komponen soal, di sini ada 4 komponen. Nah, apakah dari 4 komponen ini bisa kami buat untuk tingkat madrasah? Khususnya boleh, di Pak. madrasah Tepat ibtidaiyah. sekali, Pak. Ya, Malah lebih kasih. bagus, Pak. Boleh, Pak. Malah harus ada perubahan itu. Jangan sampai hanya PG biasa sama uraian. Padahal nanti AKM itu bervariasi loh, Pak. Banyak yang PG kompleks. Iya. 60%. Jadi kalau murid-murid kita tidak dilatih dikenakan sekarang, itu akan kasihan, madrasah akan tertinggal. Tapi bagus Pak. Silakan. Nanti kalau Ibu dan Bapak ada kesulitan dalam menyusun itu, silakan tanya. Insya Allah akan saya bantu. Siap. Amin. Amin. Ya. Lanjutkan Pak, terus. Oke ya. Siap. Selanjutnya Tadi yang mau bertanya? Oke, yang ujung situ. Silakan Pak. Nama dan dari mana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsuddin Rashid dari Goa Sulawesi Selatan, Pak Dokter. Pertanyaan saya mungkin sederhana terkait dengan tadi malam dibahas kisi-kisi soal sebenarnya, tapi mungkin kesempatan ini juga kami pertanyakan bagaimana cara menurunkan KIKD ke indikator. Itu yang pertama. Kemudian apakah indikator duluan baru stimulus, ataukah tadi dari format yang disajikan saya lihat ada stimulus baru indikator, ataukah ada perbedaan antara indikator di kisi-kisi dengan indikator di stimulus tadi? Saya kira itu. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Samsudin. Mungkin bukan hanya Pak Samsudin ya, karena semua guru sekarang itu ada menjadi pilihan untuk menyusun soal madrasah. Jadi gini, pertama kali pintu masuk adalah KIKD. Benar Bapak, KIKD dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata guru di sekolah itu langsung membuat soal. Nah, itu yang salah. Masih ada jembatan yang wajib dipahami. Yang semalam saya katakan UKRK. Masih ingat ya Ibu dan Bapak ya? UKRK. Jadi begitu Ibu dan Bapak lihat KIKD, maka kegiatan berikut tentukan mana urgensi, mana kontinuitas, mana relevansi, dan mana keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tentukan dulu mana yang urgen. Jangan sampai Ibu dan Bapak nyusun soalnya itu soal yang sunnah-sunnah. Utamakan yang wajib dulu. Artinya urgensi itu materi ini wajib dikuasai peserta didik, bukan guru. Makanya yang kemarin itu materi saya berikutnya itu kan ada kolom. Tentukan mana materi urgen dulu. A, B, C, D. Baru tentukan bentuk soalnya apa yang tepat. Nah itu Pak harusnya. Setelah itu baru Ibu dan Bapak, kalau ini adalah wajib, lihat di KD.
Kalau KD-nya itu mengatakan mengevaluasi, tolong Ibu dan Bapak buatlah soal untuk ujian, mengevaluasi, jangan memahami. Ini yang banyak banyak salah itu di sini. Misalnya guru bahasa Indonesia menuliskan paragraf, berarti kan uraian. Jangan ditanyakan ciri-ciri paragraf adalah enggak nyambung. Jaka sembung makan rujak, kagak nyambung. Jadi lihat di rumusan KD, tuntutan KD-nya itu apa? Menerapkan, membedakan, menganalisis. Lah itu tolong buat. Kan soalnya sama dengan tuntutan KD. Itu Pak yang pertama. Jadi nanti adalah level kognitifnya menyesuaikan. Stimulusnya menyesuaikan. Gitu. Paham ya Pak Samsudin? Siapa? Oke. Dari Ibu ini ada. Ada lagi? Oke, ya ada lah. Fahri masih ada. Silakan Pak. Nama dan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad As'ad dari Wajo, Sulawesi Selatan. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Dokter. Walaupun materi yang diuraikan hari ini terkait dengan materi yang dibawakan oleh Pak Dokter tadi malam, ada hal mendasar yang ingin saya pertanyakan terkait dengan komponen soal yang diulas oleh Pak Dokter tadi malam. Kemudian pada hari ini kita mencoba membahas materi yang terkait dengan soal-soal. Saya ingin bertanya ini Prof, meminta tanggapan terkait dengan silakan. Kondisi yang terjadi saat sekarang ini dengan proses pembelajaran daring yang tentunya sangat berbeda sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Tentu dalam proses pembelajaran daring ini ketercapaian kompetensi mengajar dalam proses pembelajaran tentunya hal yang mendasar juga adalah tolak ukur tentang keaktifan siswa atau santri dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan saya merasa bahwa hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab berat bagi para guru. Karena tentunya proses daring dengan luring ini sangat berbeda. Sehingga untuk mengukur ketercapaian kompetensi mengajar ini menjadi persoalan juga bagi seorang guru. Makanya saya ingin mencoba meminta kepada Pak Dokter kira-kira tips seperti apa yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan materi soal nanti kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada saat ini, Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam Pak Muhammad. Ya memang kalau yang namanya musibah itu dalam hukum fikih namanya darurat. Tapi darurat tidak boleh dimulai pada saat di rumah. Jadi kalau ibu dan bapak naik pesawat ada tulisan pintu darurat, begitu masuk langsung ibu dan bapak jebol, dimarahi orang. Jadi darurat itu kalau benar-benar udah terjadi itu darurat. Makanya banyak khilafiyah. Orang mau berangkat haji, orang mau bepergian, lo kok sholat itu di rumah. Ya harusnya di jalan. Nih. Itu banyak madhab atau ulama yang sependapat. Jadi yang nama darurat itu memang apapun bisa terjadi. Kalau dalam bahasa hukum fikih namanya
Makanya saya menyarankan mahasiswa saya dari yang S1, S2, S3 di kampus, Pak, nih. Mumpung sekarang ada COVID, semua ayo ujian. Karena pasti semua profesor itu menggunakan hukum darurat. Walaupun aturan di perguruan tinggi itu rinci gitu. Tetapi begitu ini ada COVID, itu darurat semua. Sama dengan kita. Jadi kurikulum KD1, KD2 itu memang ya itu kalau normal. Tetapi kalau tidak normal, darurat, sesuaikan dengan kemampuan kita. Makanya saya sering menjelaskan kepada teman-teman dosen dan guru, ini mungkin kita harus menyikapi yang positif dengan kehadiran COVID ini. Artinya apa? Tuhan itu akan memberi lipat ganda pahala untuk guru dan dosen di Indonesia. Seperti perintah puasa Ramadan. Itu karena usia para nabi dulu itu ratusan tahun. Lah usia Nabi Muhammad ke sini itu paling tinggi 60. Supaya pahalanya sama, makalah muncullah itu puasa Ramadan itu. Lah ini juga sama. 2 tahun ini tuh menciptakan darurat di Indonesia. Yang tadinya itu kita tidak peduli dengan keluarga siswa kita. Begitu kita daring, kita kasih luring, ada beberapa anak yang diam saja nggak ada informasi. Apa yang terjadi? Gurunya, kepala sekolahnya ikut berkunjung ke keluarga. Tambah pahala. Nih, jadi yang namanya darurat, Ibu dan Bapak, kita ikut kepada imam kita. Jadi kalau menteri kita ngomong, ikuti model ini, pasal 1, pasal 2 kita ikut itu, Pak. Artinya walaupun darurat, tetap ada koridor hukumnya. Jadi seperti kenaikan kelas. Itu kenaikan kelas COVID ini berbeda dengan kenaikan kelas yang normal. Nah, kita ikuti. Artinya walaupun itu ada darurat, tetapi harus ada aturan. Oke, itu satu ya, Pak. Yang kedua, kalau berkaitan dengan pembelajaran, ya. Tetapi sekarang ini, Ibu dan Bapak menciptakan untuk nulis soal. Jadi soalnya itu, ya Ibu dan Bapak kira-kira. Nih. Tetapi kira-kiranya itu, jangan untuk sekolahnya sendiri. Tadi malam sudah kami sampaikan, minimal 3. Jadi kalau Ibu dan Bapak sekarang itu ngajar di sekolah bagus, tolong berpikir untuk sekolah anak-anak yang di bawah. Kalau sekarang Ibu dan Bapak diminta, Ibu dan Bapak ada di sekolah tengah, Ibu dan Bapak harus pikir bagaimana yang bawah, bagaimana yang tengah. Jadi nyusun indikator itu Ibu dan Bapak nggak gampang. Kalau hanya dari teori itu ada disajikan ini ya. Tetapi pada waktu nulis soal, nah tolong perhatikan 3 kriteria tadi. Kenapa harus 3 kriteria ini? Karena untuk tes yang sama diberikan untuk siswa di sekolah yang mudah ini, rendah, pasti dikatakan sulit. Nanti untuk siswa yang ada di sekolah bagus, akan dikatakan lebih mudah. Nah ini supaya mengakomodasi, karena Ibu dan Bapak, soal kita itu harus dikerjakan objektif oleh semua. Jangan ada bias. Jadi walaupun dalam keadaan COVID, tolong bias itu dihindarkan. Mau tahu bias? Saya kasih contoh. Contoh yang gampang saja. Misalnya gini, Aminah memiliki uang Rp5.000. Buah pala 1 Rp1.000. Pertanyaan, berapa buah pala yang bisa dibawa pulang Aminah dari pasar? Kelihatannya Ibu dan Bapak itu soal kayak gini gampang. Ibu dan Bapak ini bias. Biasanya apa? Untuk kultur tertentu itu dirugikan. Bagi yang tidak tahu itu diuntungkan. Contoh,
kalau Ibu dan Bapak membuat pertanyaan seperti ini di Madura. Murid-murid kita di Madura nggak bisa jawab soal. Ini bukan karena nggak tahu hitungan, karena itu tabu, Ibu dan Bapak. Dua pala itu tabu. Kalau ada peserta dari Madura, mungkin tertawa. Ada lagi soal gini, peraturan lalu lintas jangan dijadikan momok, kata Ibu Guru. Sinonim kata momok adalah bagi Ibu dan Bapak yang di luar etnis Sunda nggak ada ngerti. Tetapi bagi siswa yang ada etnis Sunda, momok itu tabu. Kalau di Sunda, momok itu alat kelamin wanita. Kalau di Madura, di pala itu kelamin laki-laki. Jadi anak nggak bisa jawab soal itu karena ada kata-kata bias itu. Nah, nulis soal nggak boleh seperti itu. Karena ini budaya untuk nasional, jadi harus normal, universal. Rahmatan lil alamin. Ini memang kalau nanti Ibu dan Bapak ada pelatihan analisis soal, saya tunjukkan. Ibu dan Bapak nulis, kemudian diuji cobakan di 3 sekolah tadi. Datanya diambil, saya latih, analisis. Ibu dan Bapak tahu ini loh soal bias. Yang selama ini Ibu dan Bapak memang nggak ngerti, asal bikin soal. Kalau ada itu untuk sekolah sendiri, begitu Ibu dan Bapak sekarang diminta untuk nasional. Nah, itu harus itu Pak Muhammad. Ternyata rinci ya. Jadi nulis soal untuk kelas sendiri dengan nulis soal untuk niat nasional itu beda. Baik, terima kasih Pak Muhammad dan Pak Safari. Ada lagi teman-teman? Oke, yang ibu-ibu 2 itu yang itu pink dulu, silakan. Oke, mau nggak Bu? Silakan Bu. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasmawati dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Sejak semalam bahkan tadi juga. Ibu Kasmawati di sana kan ada gempa kan? Enggak. Sekolah Ibu bagaimana? Alhamdulillah. Selamat ya? Ya. Alhamdulillah. Oke Bu, silakan Bu. Semalam bahkan tadi juga sempat dikupas bahwa kriteria suatu kompetensi materi itu dianggap penting harus memiliki 4. Yang pertama urgensi, kemudian kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Oke, ya. Pertanyaan saya, apakah keempat unsur tersebut harus dimiliki sehingga materi itu dianggap kompetensi atau penting? Ya, bisa 1, bisa syukur bisa 4-4 ya. Karena yang keempat itu kan harus keterpakaian dalam kehidupan sehari-hari bagi anak itu tinggi. Makanya stimulusnya itu kalau bisa buatkanlah stimulus untuk kegiatan sehari-hari. Ya. Apalagi dihubungkan dengan musim pandemi sekarang ini, biasanya kan dalam hal keterpakaiannya itu boleh dikaitkan dengan itu juga boleh. Pandemi. Misalnya 5 dulu 3 sekarang 5 boleh pakai itu juga boleh. Berarti kita hanya menyesuaikan saja apakah Betul. kita pakai 4-4-nya atau Betul. 3 saja. Betul Ibu. Terima kasih, Ya. Ya. Baik, selanjutnya yang tadi Bu belakang ya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, saya mohon minta dijelaskan kembali, Pak. Apa ya suara saya, Pak? Ada suara tidak ada wujudnya. Perasaan kecil. Mohon dijelaskan kembali, Pak. Oh, Bukus tadi malam sudah nanya itu. Bagian stimulus untuk menyusun soal HOTS. Yang saya tanyakan apakah kalimatnya itu harus panjang-panjang atau bagaimanalah membuat siswa berpikir keras itulah. Atau cukup dengan tadi saya lihat contoh Bapak kan misalnya bandingkan atau susunlah potongan ayat di bawah ini. Cukup segitu saja. Walaupun tadi Bapak sudah menyampaikan kalau stimulusnya cuma 1 mungkin belum terlalu hot. Mungkin 2 baru hot. Ya. Soalnya begini Pak, saya dulu di tahun 2017 mungkin kalau nggak salah pernah diklat teknis substantif mata pelajaran akidah akhlak. Kalau saya nggak lupa ya Pak ya, berarti banyakannya lupa ini Pak. Menyusun soal HOTS itu rumusnya ABCD. ada audience, behavior, kemudian condition dan degree. Sehingga kita itu kemarin waktu dulu itu ya menyusun soal itu sampai pusing. Ini apa ya kalimat untuk sebagai behaviornya, apa ya kalimat untuk sebagai conditionnya. Padahal tadi saya lihat contoh Bapak lumayan nggak terlalu memusingkan sih. Yang penting ini membandingkan, ini contoh menganalisis misalnya. Mohon penjelasan kembali Pak. Oke, ya, makasih Bu Kus. Jadi gini Bu dan Bapak, A, B, C, D, E, F, itu sampai F loh itu. Itu untuk menyusun indikator soal. Jadi rumusan indikator soal itu misalnya ini, disajikan 2 teks. Siswa dapat menentukan persamaan dan perbedaan masing-masing dengan tepat. Oke. Disajikan 2 teks. Itu namanya C, condition. Jadi kalau yang disebut Ibu tadi, itu baru 1, itu belum termasuk hot. Itu abad 20 yang tadi saya sampaikan. Nah sekarang disajikan minimum itu 2 teks. Kalau dulu disajikan teks. Itu C. Siswa dapat membedakan. Siswa itu audien A. Dapat membedakan B, behavior. Jadi A, B, C itu tolong tidak disusun lengkap A, B, C gitu. C-nya boleh di depan. Nah, itu abad yang lama ya, A, B, C. Itu tidak ada stimulusnya. Kalau A, B, C, D itu tidak ada. D itu degree. Jadi kalau C-nya di depan, nah, apalagi lebih dari 1 itu hot. Bu. Jadi perkembangannya itu. Itu benar dosen yang menyampaikan itu. Hanya itu kalau abad 20 memang seperti itu. ABC. ABC itu audien. Siswa dapat menentukan perbedaan B, behavior, kondisinya, teks tadi, kemudian degree dengan tepat. A, B, C, D. Nah sekarang abad 21 C-nya diletakkan di depan. Disajikan teks, disajikan gambar, disajikan kasus lebih dari 2. Itu pasti kok. Makanya saya nggak mau memusingkan dengan materi seperti itu. Tetapi dasar saya untuk mengajar ini berdasarkan materi. Konkretnya ini Bu. Jadi C di depan itu. C di depan itu mau jangan hanya 1. Disajikan gambar sudah. 1 gambar apa, gambar apa, gambar apa. Lebih dari 2 itu hot. Oke ya Bu, Bukus. Siap Bapak.
Baik, terima kasih. Masih ada? Oke, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak. Saya Ibu Lili Surat. Suaranya kecil, Bu. Suaranya. Sudah sarapan belum tadi? Suaranya. Sarapannya apa, Bu? Mute-nya di itu. Di open. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ibu Lili Suratmi dari MTS Negeri 1 Ternate, Maluku Utara. Ya, berkaitan dengan pertanyaan yang baru disampaikan oleh Ibu Kus, ya menyangkut dengan stimulus. Ya, yang ingin saya tanyakan di sini yaitu untuk stimulus yang untuk tingkatan jenjang MI, MTS, dan MA. Apakah memang untuk tingkatan MTS itu stimulusnya minimal 2 untuk soal ujian, untuk penyusunan soal ujian? Tidak bisa kurang dari 2 ataukah bagaimana? Oke. Minimal 2, Bu. Kalau mau hot ya. Ini kan Ibu dan Bapak pengen kalau membuat soal hot. Jadi kalau membuat soal hot itu tagnya kasusnya minimal 2. Bahkan semalam sudah saya sampaikan untuk AKM ini minimal itu 3. Ada tag personal, ada sosial budaya, ada scientific, jadi 3. Jadi jangan sampai soal-soal dari Kemenak itu nanti begitu muncul dari Kemdikbud, itu soalnya kebalik. Ini soal abad 20, dan sekarang ini muncul abad 21. Nah, kok jauh beda. Saya pengennya itu minimal sama. Ngerti nggak Bu ini Bu? Bu Lili? Iya, ngerti Pak. Oke. Ya, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi menyangkut dengan SK Dirjen Pendis 781 menyangkut teknis penyusunan soal hot ini, Pak. Di sini sudah dibagi per level, yaitu level 1 itu 20%, kemudian level 2 30 dan level 2-nya 50, kemudian level 3-nya itu 30. Jadi untuk semua level itu apakah stimulusnya itu minimalnya 2 ataukah pada level 3 itu level 2 dan 3 itu harus lebih dari 2? Bebas. Boleh 2, boleh lebih dari 2. Yang minimal 2. Terima kasih, Pak. Jangan namanya 1, kalau 1 itu bukan bos. Oke, makasih Pak. Tapi gini Bu, mungkin gini, Bu bingungnya bertanya dengan saya. Jangan menganggap kalau nanti tagnya itu 3 lebih sulit, belum tentu. Belum tentu loh. Nih, kalau tagnya itu 2 kasih kasus, ada data, nah itu walaupun 2, oh itu lebih sulit. Maksudnya susunannya di random atau Oke ya, paham ya Ibu Lili ya. Oke, Pak Mujahid. Ya, sulit dengan hot harus ini bedakan ya Pak Safari ya. Jadi betul. Jadi nanti hot jangan hanya tagnya 1, nah itu nggak ada bedanya. Itu yang penting. Cuman barangkali, monggo. Oke, kalau sudah nggak ada, silakan praktek.
Kemudian nanti Pak kalau Dr. bingung, Safari, monggo. kalau bingung, nah silakan WA ke saya. Insya Allah saya bantu. Ya, cukup Pak Dokter. Oke, nggih. Ya, baik. Salam dari Pak Dr. Suwardi, ini ada di sebelah kanan saya. Baik. Salam dari sebelah yang kanan nanti saya. sore langsung kerja ya. Allah jasa kepada Pak Dokter. Ya, baik, siap. Terima kasih Pak Dr. Safari. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa amin. Di tingkat terima kasih sekali lagi atas perkenan Pak Dr. Safari. Marilah kita akhiri sesi ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallah wa bihamdi. Terima kasih Pak Dr. Safari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dipersilakan langsung praktek. Dr. Suwardi. Pak Dr. Suwardi.